masih aktif. Masih. Ini Dokter Ismiati pindah ke Semarang. Kita lupain dokter perempuan, kita coba dokter yang laki-laki. Baik. Ini masih, kemudian ini juga masih. Dokter Siswanto pindah ke Batam, tapi ini atas permintaan Departemen Kesehatan. Mungkin kita coba yang lain. Ya. Dokter Bambang Sugondo, Dokter Daryanto masih aktif. Oh, ini ada satu dokter yang pindah atas permintaan sendiri. Siapa itu? Namanya Dokter Kori. Dokter Kori. Apa tahu dia pindah kemana dan alamatnya di mana? Sayang sekali tidak ada. Loh, kok bisa begitu? Apa dia nggak bilang pindah kemana atau di mana? Ya, waktu pindah dari sini, beliau memang mengatakan mau memberikan alamat kalau sudah ada kepastian tinggal di mana. Tapi sampai saat ini sudah beberapa bulan belum ada kabar juga. Diminum, Mas. Makasih. Saya penasaran banget sama orang yang tadi itu loh. Kayaknya kok dia kenal banget sama yang namanya Dokter Kori. Kalau besok saya masih cuti, akan saya kejar orang itu. Udahlah, nggak apa-apa kok. Lagi pula saya jadi nggak enak sama Mas Renaldi. Gara-gara saya, Mas Renaldi jadi banyak buang waktu buat saya. Minggu depan saya harus mondar-mandir lagi ke Amerika. Loh, emangnya mau ada event khusus di kedutaan kita di sana? Nggak juga, tapi ada kemungkinan saya ditarik ke sana jadi staf atase. Jadi Mas mau pindah ke sana? Belum tentu, karena kan juga masih ada calon lain. Terus Yuli gimana, Mas? Ya, justru itu yang jadi pikiran saya akhir-akhir ini. Mestinya saya berterus terang saja sama kamu sekarang. Soal apa? Sebulan terakhir ini, saya terus mikir soal Yuli. Kalau seandainya saya jadi dipindahkan ke luar negeri, rasanya nggak mungkin Yuli saya bawa. Tapi kalau iya saya tinggalkan di sini, kok rasanya saya nggak tega. Bagaimanapun juga, saya tahu kalau Fitri nggak mungkin bisa intensif jaga Yuli. Lalu ketika saya pulang dan melihat De Alma begitu akrab dengan Yuli, saya terus berpikir, apa mungkin ini jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada saya? Mungkin Mas Renaldi benar. Sebetulnya saya udah jatuh cinta kok pada Yuli pada pandangan pertama. Malahan sekarang saya nggak bisa jauh-jauh dari dia. Dan Mas Renaldi nggak perlu ngomong kayak begini pun, saya udah ada niatan kok untuk mengasuh si Yuli. Saya senang sekali kalau De Alma punya perasaan seperti itu sama Yuli. Tapi gimana caranya saya harus balas budi sama De Alma? Udahlah, Mas Renaldi nggak perlu pusing mikirin soal balas budi. Kalau memang Mas Renaldi pengen saya jadi pengasuhnya si Yuli, ya kenapa nggak kita konkretkan saja hubungan antara kita berdua? Hubungan... Iya. Hubungan kerja. Mas Renaldi kan bisa menggaji saya sebagai pengasuhnya Yuli. Menggaji? Ya kenapa enggak sih? Anggap aja ini hubungan antara pelamar dan penyedia lapangan pekerjaan. Soalnya boleh dibilang sekarang status saya ini kan pengangguran. Saya butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari
Dan untuk itu saya harus kerja, Mas. Gak usah sekarang kok Mas Rinaldi ngambil keputusan. Karena saya yakin dengan cara inilah Mas Rinaldi pasti gak berat lagi soal balas budi. Lumayan, aduh. Ih, bau ih. Mandi yuk. Udah bau. Ih. Halo? Halo? Halo ya, halo. Pak Dokter Kori. Iya, siapa ini? Saya Pak Tikus. Oh, Pak Tikus, ada apa, Pak? Ini ada surat buat Pak Dokter. Surat? Ada yang cari saya apa tidak? Setahu saya nggak ada, Pak. Oh, bagus, bagus. Kamu pasti bisa menjaga rahasia ini. Jangan sampai ada orang tahu di mana saya berada. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kiriman Bapak yang kemarin, Pak. Ya. Minggu depan jatah kamu akan saya kirim lagi. Baik, Pak Dokter. Saya mau numpang tanya ya. Iya. Ruangannya Dokter Kori di mana ya? Dokter Kori? Kenapa? Dokter Kori kan sudah tidak kerja lagi di sini, Bu. Loh, jadi dia pindah kemana, Pak? Saya nggak tahu. Kalau gitu, siapa dong yang kira-kira tahu? Nggak ada yang tahu, Bu. Masa nggak ada yang tahu di sini? Ibu sudah nanya ke kantor. Ya percuma dong kalau saya tanya-tanya ke kantor. Toh nggak ada yang tahu kan? Ya udahlah. Sayang banget ya. Coba ada satu orang yang tahu. Bu, Kenapa, Pak? memangnya ada apa? Ibu nyari Dokter Kori. Dia tuh punya hutang sama saya. Dokter Kori? Dokter Kori punya hutang? Iya, Dokter Kori itu punya hutang sama saya 5 juta lebih. Dan dia janji mau ngebayar utang itu bulan kemarin. Sekarang malah ngilang. Atau mungkin gara-gara dia punya hutang, makanya dia ngindar dari saya. Bu, Dokter Kori itu orang kaya. Pasti dia bisa bayar. Mungkin waktu itu dia cuma kebetulan kelupaan. Atau mungkin dia sudah keburu harus pindah, Bu. Ya, sebetulnya sih kalau ada yang tahu alamat dia sekarang, saya mau minta tolong. Maksudnya minta tolong apa, Bu? Kalau bisa bantu saya nagihin piutang saya ke Dokter Kori. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Paling nggak bantuin saya mencari alamat dia sekarang. Uang rokok sih pasti ada. Ya udahlah, Pak. Terima kasih ya. Bu, sebentar, Bu. Saya bisa menolong Ibu. Saya tahu Dokter Kori sekarang ada di mana.
Dokter Kori yang sekarang. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Apa maksud kamu dengan ngomong sama si Irawan? Kamu pikir aku kena gangguan jiwa sehingga harus konsultasi dengan seorang psikiater? Bisa jadi. Tahu nggak sih kamu, dengan tindakan kamu seperti itu, aku bisa jadi bahan pergunjingan, bahan tertawaan. Ya, barangkali kamu pantas jadi bahan tertawaan, Kori. Tina, kamu ini. Kamu tahu, sudah lama kita jadi bahan gunjingan orang, Kori. Dan saya pikir sekarang saatnya saya harus membicarakan masalah ini secara lebih terbuka. Apalagi yang mesti dibuka? Kamu hanya kepingin saya mengaku bahwa saya ini mandul. Lalu kamu puas. Bisa siaran langsung ke semua orang, saudara-saudara kamu, tetangga kamu, bahwa kita tidak bisa punya anak gara-gara aku, bukan kamu. Gitu kan? Kalau ya kenapa? Kori, saya udah nggak tahan hidup dalam suasana yang serba nggak jelas kayak gini. Terus terang, beberapa hari yang lalu, ada orang kampung belakang yang datang ke sini dan cerita bahwa dia punya cucu yang terlantar. Ya, mungkin dia dengar kita belum punya anak. Dan kemudian dia bilang supaya kita bersedia mengangkat cucunya itu sebagai anak angkat kita, Kori. Tapi masalahnya tuh nggak sesepele ini, Tina. Justru itu masalah yang ingin saya bicarakan sama kamu. Tapi kenapa kamu harus ngomong sama Irawan? Saya perlu penengah, Kori. Karena setiap kali saya ngomong masalah anak sama kamu, kamu selalu menghindar. Atau kamu selalu panas duluan. Padahal kan kita nggak perlu panas-panasan, kan? Nyatanya kita belum punya anak sampai sekarang. Ya udah, kita hadepin aja. Kalau kita pengen punya anak, ayo. Tapi kita usaha sama-sama. Tapi kan kamu nggak perlu nuduh saya bahwa saya ini mandul. Saya tidak pernah berniat menuduh kamu, Kori. Tapi sikap kamu yang buat kamu layak jadi tertuduh. Kamu tahu, berapa kali saya datang ke dokter ahli. Memang mereka bilang saya kurang subur. Tapi nggak ada alasan untuk nggak bisa punya anak. Mereka juga menanyakan apakah suami sudah diperiksa. Karena percuma kalau saya datang sendirian. Itulah, Kori, kenapa dari dulu saya selalu ngotot supaya kamu ikutan datang. Tapi kamu nggak pernah mau. Kori, kamu bisa lari dari saya, Kori. Tapi kamu nggak bisa lari dari kenyataan.